Nonton Ina Health dari rumah aja. Halo, selamat bertemu kembali pada acara Hi Doc. Ya, selama pandemi COVID-19 ini sudah beberapa pertanyaan masuk di redaksi. Yang pertama saya bacakan, Hi Doc, benarkah jenazah pasien COVID-19 bisa menularkan virus? Jawabannya adalah betul sekali, karena pada prinsipnya virus itu selama masa tertentu masih hidup di dalam tubuh pasien yang menderita COVID. Sehingga dengan demikian jenazah yang baru saja meninggal ini tentu saja masih mengandung virus, dan itu tetap potensial untuk menular, seperti halnya kalau virus itu ada di dalam pasien yang masih hidup. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah, sampai kapan virus itu bisa bertahan di dalam jenazah orang yang positif COVID tadi? Hingga saat ini memang belum ada riset yang spesifik mengukur berapa lama virus itu masih hidup di dalam jenazah, sehingga kami tidak bisa memberikan informasi tentang itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Hai Dok, benar gak sih virus corona tidak bisa menembus plastik jenazah? Betul sekali, selama ini plastik adalah bahan yang dianggap paling aman untuk bisa menahan virus menyebar dari satu cairan tubuh orang yang menderita COVID ke orang lain atau ke benda yang lainnya. Sehingga dengan demikian maka kalau jenazah sudah dibungkus dengan plastik, kita punya asumsi, kita punya harapan besar bahwa cairan tubuh tidak akan bisa menembus termasuk virusnya. Ada pertanyaan yang lain adalah, Hai Dok, sebenarnya virus yang sudah masuk ke tubuh manusia itu bisa berkembang biak enggak sih? Nah, malah justru ini pertanyaan yang menarik, justru karena orang manusia ini adalah sebagai inang dari virus, virus menggunakan manusia atau inang ini, dalam ini adalah pasien, sebagai tempat untuk berkembang biak. Sehingga kalau tadinya kita bayangkan satu partikel virus masuk ke sel orang tersebut, nanti bisa keluar dari sel itu menjadi 10, 20, 100, 1000, bahkan 1 juta kali lipat dari yang dia tadinya masuk ke dalam sel. Oh ya, terus kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa sering memperparah penyakit bawaan dari orang yang terkena? Sebenarnya memperparah ini terjadi karena begini. Yang pertama, virus ini sampai saat ini memang belum ada obat yang bisa dipakai untuk membunuh secara pasti. Tapi yang bisa membunuh adalah respon imun atau respon kekebalan tubuh dari si pasien tersebut. Dengan demikian maka kalau orang tersebut sudah memiliki penyakit bawaan yang lain seperti diabetes mellitus atau hipertensi atau penyakit jantung atau penyakit paru yang lain ya, maka kekebalan tubuh orang itu sudah mengalami penurunan. Dengan demikian maka dia tidak akan bisa 100% mengalahkan virus ini, sehingga tentu saja kalau virusnya tidak bisa dilawan oleh kekebalan tubuh dirinya sendiri, maka orangnya menjadi lebih parah sakitnya. Pertanyaan berikutnya adalah, Hai Dok, bisa gak corona menempel di HP? Jawabannya bisa, karena HP adalah seperti benda mati yang lainnya. Seperti kita ketahui bahwa transmisi virus ini adalah melalui cairan tubuh yang keluar dari orang yang positif corona, kemudian akan terbang, menempel di satu objek, kemudian dipegang atau disenggol atau bersentuhan dengan orang yang berikutnya. Orang yang berikutnya itu kemudian tangannya memegang mulut atau memegang hidungnya, sehingga akhirnya virus tadi akan masuk melalui saluran pernapasan orang yang kedua. Nah, sekarang benda mati itu tentu saja bisa apa saja, bisa meja, bisa kursi, bahkan bisa HP kita. Oleh karena itu sekarang dianjurkan untuk seringkali membersihkan HP. Yang paling aman barangkali adalah menggunakan pembersih antiseptik yang berbasis alkohol. Karena kalau dicuci dengan deterjen, dengan air mengalir, tentu saja HP-nya akan rusak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Hi Doc yang lainnya. Selamat siang. Bye-bye.